Halo semua, kembali lagi dengan aku Alfida Amidah Ramadhani. Aku merupakan mahasiswi D3 Manajemen Pemasaran kelas B di Universitas 11 Maret dengan NIM P1323008. Jadi di sini aku memenuhi tugas puas bisnis analitik. Di sini aku akan membagikan bagaimana cara menggunakan linear regression prediction, linear regression hypothesis, dan logistik regression binary, dan machine learning. Nah, yang pertama yaitu kita ke linear regression prediction terlebih dahulu. Di sini kita disuruh mencari koefisien of slope dan koefisien intercept. Jadi di sini udah ada data durasi dan skor dari ujian ya. Kita misalkan mengerjakan ujian dengan durasi 1 jam, kita mendapatkan skor 76. Seperti itu ya datanya. Nah, jadi fungsi linear regression ini tuh ada dua, yaitu untuk memprediksi atau mengestimasikan, dan yang kedua itu untuk menguji hipotesis. Jadi di sini kita memprediksi dan mengestimasikan. Nah, kemudian cara mencari koefisien of slope itu rumusnya sama dengan Linus. Kemudian ini data yang skor kita blok. Kemudian titik koma. Setelah itu yang durasinya ini juga sama. Nah, itu titik koma, true, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, ini ya hasilnya yang di sini, yang di sel ini, dalam sel ini. Kemudian yang kedua itu coefficient of intercept. Jadi sebelum kita mencari coefficient of intercept ini, kita mencari persamaan dulu dengan cara membuat kurva ya. Kita plot data ini. Setelah itu pilih insert, pilih card, yang ini scatter. Nah, setelah itu untuk memunculkan persamaannya kita klik kanan, pilih add trend line. Kemudian pilih yang linear, setelah itu pilih yang display equation on card dan display a squared value on card. Sudah ya. Kemudian kita kasih warna garisnya agar terlihat ya. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, di 67,162 ini merupakan hasil untuk koefisien intercept-nya. Jadi kita masukkan saja di sini 67,162. Kemudian setelah itu kita mencari di sini dengan cara ini, kita masukkan di sini ya. Masukkan di sini. Dan setelah di sini, ini juga. Setelah di sebelah sini. Nah, sudah kan? Kemudian kita mencari yang durasi yang belum diketahui mendapatkan skor berapa, yaitu dengan rumus sama dengan ini, rumus yang ini ya, sel ini, kemudian dikali sel durasinya, setelah itu ditambah sama koefisien yang intercept ini.
Kemudian yang koefisien intersip sama ininya kita kunci terlebih dahulu dengan Fn F4. Yang ini juga agar tidak hilang. Setelah itu, klik Enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian langsung saja drag ke bawah. Ini kita ganti number. Kita hilangkan desimalnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan skor yang dari belum ada sehingga kita dapat mendapatkan skor yang didapat dengan waktu durasi 8. Berikut ini adalah linear regression prediction. Selanjutnya kita beralih ke linear regression hypothesis. Nah, ini selanjutnya kita ke linear regression hypothesis. Yaitu yang pertama, ini udah ada datanya iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Di sini kita mau meneliti dulu. Yang pertama menggunakan data, kemudian pilih data analisis. Setelah itu pilih yang regression, kemudian klik OK. Setelah itu yang input Y rate-nya ini dipilih yang data keputusan pembelian. Kemudian yang input X-nya ini dipilih yang iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Kemudian ini new worksheet karena kita akan menampilkan data ini di sheet baru. Kemudian yang labelnya ini dicentang. Setelah itu klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil summary output-nya sehingga kita interpretasikan. Nah, ini kita udah saya buat interpretasinya dari hasil data yang tadi. Jadi yang perlu diinterpretasi itu adalah yang regression statistik ini, yang R-square dan adjusted R-square itu melihat dari nilai R-square-nya itu dapat dikatakan bahwa variabel Y atau keputusan pembelian itu dipengaruhi sebesar 42,7% oleh variabel iklan koran dan digital marketing serta iklan koran. Kemudian ini iklan radio ya. Kemudian sedangkan sisanya sebesar 57,25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada signification, itu melihat dari tabel ANOVA di mana nilai signification F lebih kecil daripada nilai p-value 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu secara simultan bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kemudian, yang selanjutnya yaitu variabel X, variabel iklan radio memiliki nilai p-value sebesar 6,641 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel X1 itu memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian variabel X2 itu variabel digital marketing memiliki nilai p-value sebesar 0,0
0,7 yang mana nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau variabel atau terpisah, variabel X2 ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian yang variabel X3, variabel iklan itu memiliki nilai p-value sebesar 0,637 yang mana nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X3 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian dari data ini kita ke SPSS dari data yang tadi. Kemudian kita beralih ke SPSS ya. Jadi datanya ini kita copy dulu semuanya, tapi hanya angkanya saja. Kita copy, kemudian kita paste ke SPSS. Setelah itu kita paste di sini ya. Kemudian kita ke variabel view. Nah, kemudian di variabel view ini kita ganti namanya yang ini menjadi X1. Kemudian yang ini jadi X2. Setelah itu yang ini menjadi X3. Yang ini menjadi Y. Kemudian yang label yang ini kita namain digital marketing. Marketing. Kemudian yang ini iklan radio. Iklan radio. Kemudian yang ini digital marketing. Marketing. Selanjutnya yaitu iklan koran. Iklan koran. Kemudian yang ini itu ada keputusan pembelian. Keputusan pembeli. Kemudian kita ke measure yang ini kita ganti nominal. Setelah itu yang ini kita ganti scale. Yang ini juga. Yang ini biarkan saja ya. Kemudian kita kembali ke, oh iya, desimalnya sudah. Kemudian kita kembali ke data view. Setelah itu kita langsung ke analyze. Kemudian pilih yang ini ya, regression. Kemudian setelah itu pilih yang linear. Kemudian, nah ini sudah muncul. Kita pilih yang dependent itu kita masukkan keputusan pembelian. Ya, kita masukkan di sini. Oh, kita kembali lagi ke sini lagi sebentar. Yang ini kita ganti scale nominal. Kita ke data view yang ini tiga-tiganya ini masuk ke independent. Sini. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian pilih yang culinary diagnostic, kemudian continue. Setelah itu pilih yang plot, kemudian
Yang Y ini kita masukkan as receipt, kemudian yang X kita masukkan Z rate, kemudian klik continue. Ini histogramnya dicentang dulu, dan normalnya juga, kemudian kita continue. Setelah itu, kita pilih save, kemudian klik yang unstandardized ini, yang ini ya. Kemudian kita continue. Setelah itu, klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil outputnya. Kemudian pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik pada histogram. Jadi di sini kita lihat dulu melalui histogram ini. Di sini ditunjukkan bahwa histogram itu memiliki bentuk yang lonceng atau seperti gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tuh terdistribusi secara normal. Kemudian kita lihat di tabel plotnya. Nah, ini juga dapat dilihat bahwa sebaran datanya itu udah menyebar di sekitar garis diagonalnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Setelah itu kita lihat ke tabel Kolmogorov Smirnov-nya. Yang tabel Kolmogorov-Smirnov-nya itu di sini belum ada, maka dari itu kita kembali lagi memunculkan caranya kembali ke SPS-nya yang tadi terlebih dahulu. Sebentar ya. Nah, ini kita sudah kembali yang ke SPS-nya tadi. Di sini ada sel baru yaitu res 1 atau residual 1. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk melihat dan memunculkan tabel Kolmogorov-nya. Kolmogorov-Smirnov-nya caranya itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric, kemudian pilih yang legacy dialog, pilih yang ini, one sample KS. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang unstandardized ini ke variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul di outputnya. Nah, ini ya sudah muncul untuk tabel one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini kita sudah muncul. Jadi di sini kita dapat interpretasikan bahwa uji Kolmogorov ini dapat di Kolmogorov-Smirnov ini dapat disimpulkan bahwa nilainya adalah sebesar 0,78, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan itu terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Selanjutnya kita uji yang multikolenaritas untuk melihat apakah variabel X1, X2, dan X3 itu saling berkorelasi. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan tabel koefisiennya sini. Jadi di sini nilai Fifth-nya dari masing-masing variabel itu harus lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya itu harus lebih besar dari 0,1. Dari tabel koefisien ini dapat disimpulkan
bahwa data yang digunakan untuk masing-masing variabel itu tidak saling berkorelasi. Data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji heterosidaksitas. Kita lihat dari tabel scatter plotnya yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tabelnya itu sudah tersebar merata titiknya. Nah, itu membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ini terbebas dari gejala heterosidaksitas. Kemudian selanjutnya kita akan uji hipotesis dengan melihat nilai R-square-nya pada model summary. Di sini. Nah, ini nilai eh, R square-nya itu sebesar 0,571 atau 57,1% dapat 57,1% dapat disimpulkan bahwa variabel yang variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y-nya itu dipengaruhi oleh variabel iklan koran atau X1, kemudian digital marketing X2, dan iklan radio X3, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Kemudian kita lihat yang eh, signifikasi simultannya berdasarkan tabel ANOVA. Nah, di sini kita dapat menunjukkan bahwa nilai signifikasinya p-value-nya itu sekitar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan itu atau bersamaan, variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Kemudian kita lihat pada signifikasinya tabel koefisien. Sini ya, dapat disimpulkan secara keseluruhan itu variabel X itu memiliki pengaruh yang positif dan tidak terlalu signifikan terhadap keputusan pembelian variabel Y. Nah, untuk yang regression linear regression hipotesis seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita ke logistic regression binary. Jadi ini sudah ada data yaitu umur dan juga subscribe. Jadi di sini dimisalkan kalau yang 0 ini tuh tidak subscribe, kalau yang satu ini tuh subscribe. Jadi nanti kita akan mencarinya berapa yang subscribe, berapa yang tidak subscribe itu dengan menggunakan SPSS. Jadi ini kita copy dulu datanya, tapi hanya angkanya aja ya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Nah, setelah kita paste ke SPSS, kita ke variable view. Kemudian kita ganti namanya ini dengan Nah, kemudian kita ke variable view, kita ganti yang satunya ini, var satunya menjadi X, usia, kemudian yang ini kita ganti menjadi subscribe. Subscribe, kemudian kita ke desimalnya ini jadi 0, kemudian ke value. Nah, di sini yang subscribe ini kita beri penjelasan bahwa jika 0, maka ini tidak subscribe. No subscribe.
kemudian klik add, kemudian jika satu itu subscribe, kemudian klik add, kemudian klik OK. Nah, yang add ini kita biarkan aja. Kemudian kita ke measure. Nah, yang ini, yang add itu kita ganti scale, yang subscribe kita ganti nominal. Kemudian kita kembali ke data view. Setelah itu, kita sudah kembali ke data view. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian pilih yang regression. Pilih yang binary logistik. Nah, kemudian masukkan dependennya ini yang subscribe. Kemudian yang age itu di covariate. Kemudian kita pilih save. Pilih save, kemudian centang yang probabilities dan group membership. Kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih option. Kemudian kita centang semua. Kecuali yang ini karena sudah 95%. Setelah itu klik continue. Kemudian klik OK. Nah, itu nanti ini outputnya sudah keluar. Nah, ini merupakan hasil output dari data logistik regression binary. Jadi, yang pertama itu kita lihat pada case processing summary-nya di sini. Di sini kita lihat bahwasanya total data yang digunakan itu ada 41 data. Kemudian, di missing case-nya itu tulisannya 0, itu berarti tidak ada data yang missing. Kemudian yang selanjutnya kita ke dependent variable yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa yang mau subscribe itu dimisalkan oleh 0 dan subscribe dimisalkan oleh 1. Kemudian kita lihat ke beginning block yang di sini itu dilihat di nilai long likelihood-nya itu sebesar 45,600 sekian. Nah, ini kita bandingkan ini kan blok 0, nah kita bandingkan di blok 1 itu sebesar nilai blok likelihood-nya itu sebesar 39,526 26. Nah, ini tuh bahwasanya semakin baik karena data yang digunakan itu semakin baik karena di tahap awal itu angkanya kan besar di sini tadi. Nah, kemudian di blok 1 ini angkanya sudah mulai menurun. Itu artinya datanya semakin baik. Kemudian kita lihat di omnibus test di sini bahwasanya nilai modelnya pada signifikasi yaitu 0,009 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel X-nya di sini itu memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian kita lihat di model summary yang Nagelkar R-square-nya. Yang R-square-nya ini kita lihat bahwa di situ nilainya sebesar 0,228. Nah, itu artinya variabel X ini bisa memprediksi variabel Y sebesar 228%, yang dimana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X di penelitian ini, dan yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian kita ke Hosmer and Lemonster test. Dan di sini nilai signifikannya itu harus lebih besar dari 0,05. Berdasarkan datanya di sini,
nilai signifikansinya itu 0,802, itu artinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya HO yang ditolak, sedangkan HA-nya itu diterima. Maka dari itu, data yang digunakan dalam penelitian itu cocok dengan model. Kemudian kita ke classification tabelnya. Nah, di sini kita lihat bahwa lihat yang overall presentasinya itu sebesar 78. Nah, jadi itu artinya kita bisa memprediksi ketepatan data itu sebesar 78%. Kemudian kita lihat ke variabel equation-nya bahwa di sini itu di eh, kita lihat yang signifikansi yang X itu tuh sebesar 0,019, itu artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya penelitian ini memprediksi apakah pelanggan kita akan berlangganan atau tidak. Dari semakin tua usia pelanggan, maka akan semakin mungkin untuk berlangganan. Jadi kesimpulan dari logistik regression binary seperti itu, bahwa usia itu sangat berpengaruh signifikan. Terima kasih. Selanjutnya kita ke machine learning. Nah, di sini selanjutnya kita ke machine learning. Jadi, di sini kita akan memprediksi calon karyawan dengan melihat variabel yang ada di data. Jadi, kita lihat ini kan ada 100 karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Kemudian ini ya, ini kan 100 karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Kemudian sisanya itu karyawan yang baru akan diprediksi, karyawan yang baru mendaftar dan baru akan diprediksi. Jadi nanti yang memiliki performa tinggi akan direkrut menjadi karyawan. Selanjutnya, langkah selanjutnya untuk memprediksi yaitu kita ke analisis, kemudian pilih neural network, kemudian pilih yang multi-layer ini. Setelah itu kita masukkan yang skor kinerja ini ke dependent variable, kemudian sisa yang faktor kita kosongi aja, sisanya ini semua kita masukkan di covariate. Setelah itu kita ke output, kemudian kita centang yang independen ini, kemudian kita ke save, setelah itu centang yang save predicted ini, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil outputnya ya teman-teman. Langsung saja kita ke model summary. Nah, di sini kita lihat di present incorrect-nya itu sebesar 34,3%. Kemudian di percent incorrect prediction-nya 53,3%. Di sini dari hasilnya ini disimpulkan bahwa nilainya itu masih cukup tinggi sehingga prediksinya nanti akan kurang tepat atau akurasinya itu sangat kecil. Kemudian kita lihat di independen variabel importnya. Nah, di sini kelihatan mana aja variabel yang sangat berpengaruh atau yang signifikan. Nah, itu yang EQ ini ya, nilainya 0,291. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman kerja. Itu nilainya 0,237. Jadi, kedua variabel ini sangat berpengaruh banget. Kemudian, kita kembali ke data view SPSS-nya terlebih dahulu.
Nah, tadi kan setelah kita lakukan neural network, ini muncul sel baru yaitu MLP atau nilai prediksi. Nah, kita lihat bahwa di karyawan urutan yang pertama, ini nilai prediksinya itu 9. Nah, maka nilai performanya ini malah jadi 10. Nah, ini artinya neural networknya itu ada meleset gitu ya. Tidak, gimana ya, tidak tepat prediksinya. Jadi, maka akan kita ulangi untuk cek ulang performanya karena pada model summary tadi nilai testingnya itu masih cukup tinggi. Nah, memperbaikinya dengan cara yang sama ya, kita klik yang ini, kita hapus terlebih dahulu selnya ini. Nah, kemudian kita kembali ke analisis ini ya. Kemudian klik neural network, kemudian multiplier. Setelah itu kita ke variabel. Nah, di sini kan tadi ada dua yang sangat berpengaruh yaitu IQ dan pengalaman kerja. Maka selain itu kita hapus saja. Kita hapus saja ya. Kemudian setelah itu langsung aja klik OK. Nah, ini udah ada muncul output baru. Nah, ini sudah muncul output baru ya. Nah, jadi kan yang tadinya di mode summary ini nilai trainingnya itu yang present incorrect-nya itu kan tinggi tadi. Nah, sekarang sudah berubah jadi 19,7% dan nilai testingnya juga sudah menurun menjadi 25%. Sehingga ini prediksinya sudah cukup bagus. Kemudian yang di independent variable, jadi kan tadi ada banyak tuh variabel yang berpengaruh. Jadi sekarang cuma ada variabel dua yang paling penting aja, yaitu EQ dan pengalaman kerja. Dan kita kembali ke data view. Nah, ini kan tadi kan yang dinilai prediksinya ini tadi 9 ya, tapi di performanya 10. Sekarang sudah sama-sama prediksi dan performanya sudah cocok. Jadi kita dapat menyimpulkan karyawan baru mana yang akan kita rekrut, yaitu yang nomor 114 dan 115 ini, karena memiliki performa yang cukup tinggi. Berikut penjelasan dari machine learning. Terima kasih.